Anak-anak kita sudah mulai pakai baju cara barat. Singkek kateh pendek ke bawah. Baju bule ketek padek. Kadang-kadang bajunya tipis transparan. Jaleh di dalam tampak keluar. Kadang-kadang baju ketek bule padek pusik kelihatan. Kalau lengenek pusiknya nak tampak dia orang banyak. Kau bule segadang bola pimpong. Bule segadang bola pimpong tagak lu disimpangnya jual 3.000. Naudzubillah summa naudzubillah. Nak ada rasa malu. Padahal yang kau mencari keluarganya, yang kau mencari mamaknya, yang kau mencari kawannya, yang kau mencari orang kampungnya, yang kau mencari tetangganya, mereka tak merasa malu, bahkan bangga pakai baju ketek bule pak dek. Bu, ibu, hilangnya budaya Minang gara-gara masuk budaya barat. Kita memang tak dijajah lagi sebagaimana dijajah dulu. Dengan kekerasan, dengan senjata mewah. Tapi hari ini kita dijajah mental. Kita dijajah akidah. Kita dijajah akhlak. Kita dijajah adab. Gara-gara kemajuan-kemajuan hari ini, mereka terpengaruh, terpedaya, suka terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Maka kalau kita peringatan Maulid malam ini, pertama yang perlu kita amalkan, asyidda'u 'alal kufar. Kita harus punya prinsip. Jangan mudah terpesona, jangan mudah terbawa arus. Kok berkawan awak je orang tak semayang, jangan satu awak tak semayang. Kok berlaki awak je laki nak semayang, awak jangan lo satu sama laki nak tak semayang. Biarlah laki tu tak semayang, bekonyo masuk neraka, awak padusi masuk sarugo. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Sanang ibu-ibu kami masuk neraka indak sayang ci Allah. Padahal kami takako ko kami takako bantu nak donan boneh bantu le doa. Itu de ulah awak. Sabalun kami babini dulu gagah kami sadonyo. Kinilah babini baserak bantu kami. Kini kami masuk neraka. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Akama sayang awak tu. Jujur, akulah yang lasu di siku jujur. Mencari orang jujur payah nak. Makanya kalau bagi ambo tak aku utamakan ngopi bukan janji. Karena manisnya kopi masih bisa kau nikmati, tapi manisnya janji akan membuat kau sakit hati. Nah, itu cocok untuk pilkada sekarang tuh. Sudah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama, asyidda'u 'alal kufar. Kita harus punya prinsip, Bu. Kok nak semayang laki, tampil awak sebagai guru, ajarin tu laki. Ngomong sama laki elok-elok. Ngomong sekali dua kali. Awak sebagai istri harus sabar. Kenapa? Sare orang semayang tu pertama Islam. Yang kedua, sampai umur. Yang ketiga, pastinya beriman. Tapi yang dipastikan sare untuk bisa salat adalah balik. Apa itu balik? Sampai umur. Umur yang bagaimana? Laki-laki lah pandai mimpi basah, padusi lah mulai beli pempes di lapau. Itulah wajib. Ketika dia meninggalkan salat, mulai dicatat. Jadi kalau ada ibu, ada laki nak salat, ibu harus tahu. Siapa tahu laki awak turun sampai umur. Umurnya belum sampai, mungkinnya badan saja nan gadang, umurnya ketek,
Makanya you nak mengarati semayang, manga semayang, untuk semayang. Kok ke azan orang, azanlah. Kok ke puasa orang, puasalah. Kok ke surau orang, ke suraulah. Nyopa jaketek. Akanya ngene. Orang yang akak ketek tidak bisa kita bangi-bangi. Kenapa? Biasanya itu anak ketek ibu hati. Awak bangi-bangi kepada ketek tu, pulang tempat maknya merando tagang awak le. Ai. Iyo bana tu. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Sama-sama. Minal qataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Cukup, tidak usah kita sambung. Lanjut. Le masih taluk mendengar. Kamu tidak taluk mengecek le. Jadi sarek sembahyang tadi sampai umur. Kalau ndak salat, istri harus pinter. Ngomong sama laki elok-elok. Nah. Wajo Jo. Apa yang kan begitu. Salatlah Jo. Ayang kan segan, malu tuh sama tetangga kalau Jo nak salat. Nah kan begitu. Agi kopi yo gak galih gadang seketik. Beko sambil minum berpikir, pajak tu kan bau taknya. Yo tu nak. Pajak tu kan bau tak. Kalau otaknya di kepala pasti bisa berfikir. Tapi kalau otaknya di lutui, ayo payah sampai ke kepala. Agi saja kopi. Sambil minum kopi berfikir. Batu jo kecil ayang lah. Salat. Besok calik. Belum juga salat. Ngomong lagi. Tapi nada kare seketik. Jo. Nah. Apa kok yang? Salatlah Jo. Cagan kita sama tetangga. Kalau Jo nak salat. Ya tinggal. Pediam. Kapai awak pailah. Tinggal tu lagi situ. Biar berfikirnya. Besok lihat lagi. Alun jo semayang ajo tu. Dapat ajo pakak. Dapat ajo pakak. Sekali nak diaga, 2 kali nak mengerti, 3 kali nak tahu pakak nak. Kok ka pakak ajo tu ajo sia. Nah, yang ketiga kali ngomong lagi lebih keras seketik. Jo. Nah, mak aku membentak-bentak kau yang. Ya bahana mau nak membentak dia Jo. Dari lunak mengecek sampai membentak. Jo ndak Jo mau semayang. Sadar mau Jo orang banyak. Okeylah Jo. Kalau Jo nak semayang dah lah. Tapi ingat Jo, mulai beko malam awak pindah kamar. Nah. Dia lagi ancaman. Kira-kira nak rugi sia. Jo tawa. Oi. Mengecek jo ajo ko elok. Kami laki-laki ko sabana perasaan halus jo bu. Ko kadang-kadang kan awak mengecek jo laki bantu mengecek jo adik. Mentang-mentang kami lah usang. Ko jalan lah mempa. Ko per lah kanai. Ko baut lah tangga. Cepion lah pecah. Belok ala mulai kanai lo. Yi tarik nado trek dan nado tinggalnya. Mengecek jo. Pakak jo. Ajo ma yang dah ibu hati. Kadang-kadang mengecek ajo begitu. Dulu ajo berjanji kalau awak menikah semayang rajin, puasa rajin, kesor rajin. Kini buktinya ajo menyasar dan balaki jo ajo. Kalau tahu ajo tak kako ndak ka balaki jo ajo. Ancak dan balaki jo Ustaz Maulana. Supaya ndak tekan tu.
Jangan pula dipraktik tak tu di rumah kau bohong. Laju tu kau. Lanjut. Yang pertama tadi punya prinsip. Tidak boleh terpesona, tidak boleh terpedaya. Kok kau masuk kandang kambing, masuklah. Kok kau masuk kandang jawi, masuklah. Kok kau masuk kandang kabau, masuklah. Tapi jangan meniru perangai-perangainya. Jelas? Bertetangga dengan yang tak semayang, bertetanggalah. Tapi jangan meniru perangainya. Kok kau berkawan awak je orang tak semayang, berkawanlah. Tapi jangan terpedaya dengan perangainya. Harus punya prinsip. Islam tidak mengikuti zaman, tapi Islam menghargai kemajuan-kemajuan zaman. Silakan Islam maju. Apa saja silakan kembang di Pariaman. Kok gak dibikin hotel berbintang 20? Kok dibikin masjid terapung? Kok para wisata bisa tabang-tabang? Silahkan. Majulah kota Pariaman. Tapi jangan sempat budaya Pariaman yang maju membuat budaya Minang tidak berdaya. Akhirnya yang terjadi, kita akan mengikuti budaya barat. Pakaian cara barat, berumah tangga cara barat, makan minum cara barat, mendidik anak cara barat. Bahkan di mana ketemu orang tua cukup dengan kalimat halo daddy. Assalamualaikum nak dole kuno. Ngetren halo daddy. Di mabah sebok salam kecipar kecipir. Atu cium pipi kanan, cium pipi kiri, kelepap pup, kelepap pup. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Betul? Cari hari ini presiden basebok menteri, kebetulan menteri padusi, kelepap pup. Menteri punya lakinya kebetulan gubernur. Dendam tiba, bini den dibikin presiden, dendam turun ke kabupaten, basebok bini bupati, kelepap, kelepup, papup, bupati ano saja. Baku ano atasan. Bupati turun ke kecamatan. Basebok bini camat, langsung kelepap, kelepup, kelepap, kelepup. Camat ano saja. Atasan. Camat berfikir kamar dia lepeh le. Nyo turun ke nagari. Kebetulan wali nagari dalam acara yang tak bawa bini. Terpaksa camat mengangur saja. Hei, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi itu budaya barat. Indonesia latah ingin niru barat. Bukan teknologi yang dia tiru, warternisasi yang diambil. Cari hari ini berbeda dengan negara luar. Jepang negaranya maju. Kenapa? Rakyatnya sengenek mengecek, berbuat banyak, negaranya maju, bahkan sampai ke bulan. Amerika lihat, negaranya maju, masyarakatnya ngomong banyak, berbuatnya pun banyak, maka capeklah maju. Indonesia aneh, mengecek banyak, karajo seketek. Lain yang dikecekan, lain yang nyokarajoan. Kini dikecek kok, besok berubah tu. Makanya Indonesia ndak maju ndak maju-maju. Jadi jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan terpengaruh. Asyiddau 'alal kufar. Mari kita punya prinsip keras terhadap orang-orang kafir. 2. Kalau kita umat Muhammad memperingati Maulid malam ini, identitas yang kedua yang perlu kita amalkan apa? Yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayanglah di antara awak. Berkasih sayang. Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama tadi. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama,
dia adalah saudara kita. Apa kata Imam Al-Ghazali karamallahu wajah? Kehidupan Muslim ibarat kedua belah tangan. Cari tangan awak. Kalau tangan kanan ke depan, awak jalan, tangan kiri ke belakang. Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Awak bisa jalan berlenggang-lenggang begini. Betul? Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah. Begitu jalan tangan kanan ke depan, yang kiri juga ke depan. Buat aja mirip robot begini. Bantu pampir, bantu pocong. Loncek-loncek tak kuat. Tidak enak jalan. Tidak lasuh berjalan. Karena itu, mekanisme kerja taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Ada yang jadi tangan kanan, berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, ngitung uang. Tangan kiri tak pernah protes. Kenapa tak pernah protes? Tangan kiri karena tahu posisi, karena memang tugasnya bagian seksi kebersihan. Betul kan? Bagian seksi kebersihan. Tangan suo Allah ada pekerjaannya. Tanda tangan, ngitung uang, kemudian piti dapat pergi ke pasarnya beli jam. Siapa pakai siapa? Tangan kiri. Artinya apa? Tangan kanan tak melupakan tugas tangan kiri. Begitu juga dengan kita masyarakat. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi bermacam-macam profesi kita. Semuanya satu sama lain saling melengkapi. Bekerja sama untuk membawa masyarakat, untuk membawa kota Pariaman, untuk membawa nagari, untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun taibatun warabul ghafur, sehingga masyarakatnya adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi hari ini? Sesuai yang dicemaskan oleh Rasulullah. Asyratis sa'ah, akan muncul tanda-tanda kiamat. Apa itu tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat, yang benar akan jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Kadang-kadang kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori, hukum hanya untuk orang-orang besar, orang kecil tak hukum hanya untuk orang-orang kecil, orang besar tak mampan hukum. Cari hari ini, hukum hanya untuk orang-orang nenek. Orang besar kadang-kadang tak mampan hukum. Kenapa? Karena hukumnya runcingnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Rakyat ketek berbuat salah, hukum capek berdiri. Pejabat berbuat salah, hukum seolah-olah impoten. Ini yang terjadi hari ini. Hal itu jauh-jauh telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peringatan Maulid Nabi malam ini, mari kita budayakan ruhama'u bainahum, untuk saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Mari kita saling asah, asih dan asuh, saling mengalah demi kepentingan orang lain. Jangan gara-gara nomor 1, jangan gara-gara nomor 2, jangan gara-gara nomor 3, jangan gara-gara nomor 4 dan seterusnya kita terjadi terpecah belah. Bagaimana satu sama lain saling melengkapi? Biarkan itu terjadi. Yang penting kita bersama-sama membawa kota Pariaman menjadi kota yang baldatun taibatun warabul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua, ruhama'u bainahum. Mari berkasih sayanglah di antara awak. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Apalagi dalam keadaan zaman sekarang berpolitik, kadang saling menginjak, saling menjatuhkan. Yang A menjatuhkan B, yang B menjatuhkan A. Yang A menjatuhkan B, yang B menjatuhkan A. Saling memfitnah, tidak. Bahkan terjadi perpecahan. Kita umat yang satu, bernabi kepada nabi yang satu, berkakek kepada kakek yang satu, dan bernenek kepada nenek yang satu, berpedoman kepada Al-Quran yang satu. Jadi kita tidak boleh terpecah belah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita singkat-singkat saja, karena sudah jam 3:30. Yang ketiga, dengan peringatan Maulid Nabi yang perlu kita amalkan karakter yang ketiga,
tarahum ruk'an sujada. Umat Muhammad, umat yang selalu rukuk, arka'u wasjudu, rukuk dan sujud, wa'budu dan beribadah pengabdian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka orang yang rukuk dan sujud yakin Allah ketentuan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, ketentuan dari Allah. Kita tidak bisa saling menjatuhkan, kita tidak bisa saling mengecilkan. Ketentuan sudah Allah tentukan. Hidup kita sekian, umur kita sekian, harta kita sekian, laki kita sekian, bini awak sekian. Allah ditentukan oleh Allah. Kita menjalankan saja. Maka dengan menjalankan itu, tidak boleh kita meninggalkan takarub kepada Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah? Wabtahu ilaihil wasilah. Kita mencari jalan yang bisa mendekatkan awak ke Allah. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Itulah bentuknya. Karena kenapa? Salat adalah amal utama yang akan dipertanyakan di akhirat. Amal pertama yang akan diperiksa di akhirat. Amal pertama yang akan ditimbang di akhirat. Kalau salat kita diterima Allah, maka diterima semua amal yang ada. Tapi kalau salat kita ditolak, maka dipertanya semua amal-amal yang kita kerjakan. Sebab itulah, kama pun awak, dima pun awak, ba'a pun awak, jangan pernah tinggal salat. Sepohon kayu daun, lebat bunganya, dapat nah. Untuk apa hidup sampai 1000 tahun kalau tak salat? Apa gunanya? Ibadah itulah, salat itulah amal utama kita. Maka pesan saya pada malam ini, karakter yang ketiga, jangan pernah kita tinggalkan salat. Tidak sanggup salat berdiri, bolehlah kita salat sambil duduk. Tidak sanggup kita sambil duduk, boleh kita salat sambil berbaring. Tak sanggup sambil berbaring, bolehlah kita salat dengan isyarah. Tak sanggup kita salat jo isyarah, bolehlah kita salat dengan hati. Tak sanggup dengan hati, maka tentu yang terakhir mati. Maka sebelum kamu mati, salatlah kamu dahulu sebelum kamu akan disalatin orang. Amalan yang ketiga. Yang keempat, karakter yang keempat, sebagai bentuk identitas umat Rasulullah, mereka yang mengharapkan bantuan Rasul di akhirat. Apa itu yang keempat? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Identitas yang keempat adalah mereka mencari rezeki yang reza dan karunia Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang reza Allah, rezeki yang karunia Allah. Tidak perlu banyak, tidak perlu sambuh, tidak perlu balabi, biarlah seketik cukup. Itulah keredaan Allah. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya adalah orang yang bukan orang yang pitih banyak. Orang yang kaya bukan orang yang harta banyak. Orang yang kaya bukan orang yang pusaka banyak. Tapi orang yang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup. Buat apa kayo, Bu? Penyakit sembuh. Buat apa rumah tingkik-tingkik, kasur seprimbet tabah 3 meter? Lalu ndak nyaman. Pernyo lunak. Tangan jatuh sebelah 40 kali tanpa ampuh. Kelepak. Bila lalu oleh jatuh lo sebelah le, tangan baru. Jatuh lo kepala kelepak dan bambu lo kepala 40. Melaki aning sadonyo elas tengah empek. Baru tahu ngawang tayo lalu tainda jam 4:30 masuk jam 5 orang azan. Begitu orang azan, as-salatu khairum minan naum.
Salat lebih bagus daripada tidur dek karena baru setengah jam. Dia jawab, annahum khairum minas salah. Lalu juga lebih rancak dari salat. Jam berapa jago? Jam 9 pagi. Anaknya yang menjago? Enggak. Bininya yang menjago? Enggak. Minantu yang menjago? Enggak. Siapa yang menjago? Ayam. Bahaya menjago. Nyo naik ke atas pagar. Nyo aduan kepala ke dinding kamar. Kata ayam, maksud ayam tu, wa angkane kutu. Kata ayam, kata ayam, kama mak doa mencung tu. Hanya itu modal kita, Bu. Berpiti banyak, piti tinggal. Betul. Harta banyak, tinggal. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Ahli keluarga, tinggal. Wa maluhu, harta benda, tinggal. Wa amalu, amalan, itulah yang menyertai kita sebagai the best friend, teman yang terbaik. Betul? Coba lihat sejarah. Ketika Ibu Tin Soeharto meninggal, tahu Ibu Tin? Ibu Tin meninggal luar biasa. Dimandikan sama petugas, dikapanin sama petugas. Setelah dimandikan dan dikapanin, dimasukkan ke dalam peti yang berukiran. Petinya bagaimana? Peti yang termewah, diukir dengan kayu jati yang mahal. Ibu Tin dimasukkan ke dalam peti yang mahal, kemudian diusung oleh pasukan kehormatan, diletakkan di tempat orang salat, lalu disalatkan rame-rame. Setelah disalat rame-rame, diangkat lagi peti yang mahal ini. Siapa yang mengangkat? Pasukan kehormatan. Bukan tukang sate, bukan tukang bakwan, bukan tukang bakso. Itu pasukan kehormatan. 5 truk karangan bunga ditaburkan, Bu. Bukan sasoi, 5 truk. Awak jangan 5 truk sasui payah. Nana doa ya awak mati di sebelah, bunga orang sebelah punah di awak. Betul? Tapi Ibu Tin tidak. 5 truk karangan bunga ditaburkan. Dari mulai rumah, jalan, bandara, ke atas pesawat, turun bandara, bahkan di jalan, sampai ke liang lahat ditabur bunga. Luar biasa. Bahkan ketika beliau dimasukkan ke liang lahat, diiringi dengan tembakan salpo ke atas sebagai salam upacara penghabisan. Tapi apa yang terjadi? Bila upacara selesai, selesailah yang selesai, pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Mobil beliau mewah, pulang ke garasi. Pasukan kehormatan yang ngusung tadi pulang ke baraknya masing-masing. 5 truk karangan bunga yang ditaburkan jadi anggukan sampah di kuburan. Tembakan salpu ke atas tidak membuat malaikat mungkar nangkir mundur. Ditembak kate kata malaikat taruy. Taruy. Malaikat mungkar nangkir tak mundur. Pertanyaan satu. Kalau dengan tembakan salpu malaikat tak mundur, Pak Ustaz, lantas apa yang membuat malaikat mundur? Malaikat akan mundur di alam barzakh kalau yang mati punya ampe perkara. Malaikat tidak akan bertanya di alam barzakh kalau yang mati itu ada ampe macam. Kalau adanya ampe perkara dinyo, aman di alam barzakh. Tapi kalau tidak ada ampe perkara tu, siapa saja, mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau bupati, wali kota, pejabat, semuanya tidak akan aman.
Jelas? Apa 4 perkara itu? Pertama, tidak boleh tinggal salat. Yang kedua, rajin baca Quran. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Yang keempat, rajin-rajin berzikir. Kalaulah ada 4 perkara rokok, sembayang dah tinggal baca Quran rajin pula, bersedekah hobi pula, berzikir luar biasa pula, insya-Allah aman di alam barzakh. Mulai besok boleh mati. Boleh. Mulai besok boleh. Tapi kalau sembayang masih tinggal, baca Quran pemalih, mendengar pengajian setengah jam talok, lewat setengah jam sami'na wa makukna. Aku dengar tapi sambil makuk-akuk. Sami'na wa takulai-takulaina. Takulai-kulai. Keluar yaki sabalah. Meli terasanya elok kata. Begitu. Na'udzubillah. Mengaji pakuk. Berzikir pemalih. Baca Quran tak. Bersedekah talok 1000. Ke masjid. Membana. Jangan cuba-cuba mati. Jangan cuba-cuba. Kau membana mo kawak. Jangan cuba-cuba. Tapi kalau mati je awak, terserah. Ambo nak tanggung jawab. Alah mo kecek jangan mati. Mati je awak. Matilah. Ambo nak tanggung jawab. Ambo lapeh. Besok basobok di akhirat. Kami masuk surga, awak masuk neraka. Alhamdulillah. Oi, Pak Ustaz, yo. Tetanggamu tadi mati, Pak Ustaz. Mati, yo. Les semayang, enggak. Baca Quran, enggak. Bersedekah, enggak. Berzikir, enggak. Matinya, yo Pak Ustaz. Nekat pajatuh. Anda nekat. Tidak ada amal si Allah mati. Mati boleh, tapi modal siap. Siap salat. Siap baca Quran, siap berzikir, siap bersedekah. Kalaulah ada 4 perkara ko, insya-Allah aman, boleh mati. Apa lagi kita katakan makmu yang berdua tak kuah. Aku ndak lama le dah. Cie 2, 3, 4, 5. Ndak kalamo le cali sajalah. Ndak kalamo le dah. Karena mati kau mudah. Yang tua mati, yang muda mati, balaki mati, babini mati. Mati sadonyo. Cuma pada adatnya kuang. Pada adatnya kok lah tak kaku kan tak mungkin lama itu dah. Tapi mati kau bisa gak tua bisa muda. Jadi kecil mati kau aneh buya anak baku aneh. Amak tu malam tadi baca sandar di tonggak. Galak-galaknya, tahu-tahu pagi matinya. Aneh tak? Tidak aneh yo tu. Malamnya bahasa sanda, paginya mati. Yang aneh malamnya mati, pagi bahasa sanda. Yo aneh namanya tu. Oi. Siap untuk mati. Yang kepada tu? Yang kampe. Kemudian yang kelima. Yang kelima, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda umat Muhammad yang kelima, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nampak pada wajah mereka dari bekas sujudnya. Istimewa Ibu Japa. Wajah orang-orang yang selalu kena wudu. Tidak saja bersinar bercahaya di dunia, tapi justru di akhirat mereka sangat luar biasa wajahnya. Ada wajah mereka kayak bintang-bintang. Ada wajah mereka kayak rembulan. Ada wajah mereka kayak matahari. Siapa wajah mereka yang seperti itu? Wajah mereka orang-orang yang berwudu sebelum azan, yang berwudu ketika mendengar azan, dan yang berwudu setelah mendengar azan. Orang-orang yang berwudu begitu mendengar azan, mereka langsung berwudu.
wajahnya kayak rembulan di akhirat. Orang yang berwudu dahulu kemudian baru azan, maka wajahnya di akhirat bagaikan matahari. Orang yang kemudian ala selesai azan barunya berwudu, kadanglah masuk waktu semayang barunya berwudu, maka wajah mereka di akhirat bagaikan bintang-bintang. 3 golongan inilah diistimewakan oleh Allah. Ketika malaikat bertanya kepada mereka, apa amalan kalian? Mereka menjawab, kami orang-orang yang selalu menjaga wudu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 identitas. Yang pertama, ibu dan bapak, identitas umat Muhammad, asyiddau 'alal kufar. Mari punya prinsip, jangan mudah terpesona, jangan mudah terpedaya, jangan mudah tertipu. Dunia yang ada hari kini zinatallaha, hanya sekedar perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semua perhiasan-perhiasan itu, harta benda itu, kekuasaan itu, pangkat jabatan itu, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hanya untuk menguji, hanya untuk menilai, hanya untuk melihat siapa di antara kita yang lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ketika punya harta jangan lupa dengan Allah. Bukan hanya sekedar kita ketika susah ingat Allah, bahkan hendaknya ketika senang pun kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruhama'u bainahum, mari tingkatkan kualitas hablum minan nas, saling hormat menghormati, memperbaiki hubungan sesama kita, untuk hormat menghormati, untuk harga menghargai, saling asah asih dan asuh. Jangan terjadi perpecahan, jangan kita terkotak-kotak. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Dengan peringatan Maulid Nabi malam ini, kita tingkatkan kualitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa yang menghiasi zahirnya aja mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah. Yang ketiga. Yang keempat, yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Carilah rezeki, carilah harta yang reda Allah. Tak perlu banyak, yang penting halal. Untuk auto gadang haram, rumah gadang haram, laki haram, biarlah ketek tapi halal. Nah, yang kemana le? Yang keempat, simahum fi wujuh min asari sujud. Tanda-tanda umat Muhammad yang terakhir nampak pada wajah mereka. Jangan tinggalkan wudu. Mari kita selalu membersihkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ilai antal maksudi wa ridaka matlubi. Hanya Allah yang kita maksud, reda Allah pula yang kita cari. Mohon maaf ibu dan bapak, ambo ndak bisa lamu-lamu, sabana tadi kurang sehat badan, tapi dek mencari ibu-ibu semangat mandanga, ambo semangat lo. Tapi ndak bisa mau paksuan kamu belum sehat bana, beko mau paksuan kini tiba di rumah pula menggigi balik beko. InsyaAllah lain kali akan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.